Tidak ada lagi tari Minang. Oh. Tidak ada lagi tari Minang. Coba berpikir, ketika teman-teman pakai goyang pargoy di tari piring, ya, ulang tari itu orang paling peka. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Saudara Sabi, pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan teman lama saya. Sudah berapa purnama kita pernah jumpa dengan sudah lama dan mungkin lebih lama daripada Bang Toib. Tapi walaupun demikian, saya tetap tahu sedikit banyaknya mengikuti aktivitas beliau, dan ternyata beliau juga mengikuti aktivitas saya. Nah, kepada rencana semua, saya izinkan memperkenalkan dulu teman saya ini. Kalau saya manggilnya biasa dengan panggilan Dajon. Ya. Nama beliau Joni Andra. Nah, beliau sebetulnya banyak yang ada dalam dirinya. Pertama, beliau konten kreator. Beliau juga orang yang kreatif. Ada saja yang terpikirkan. Lalu kemudian yang paling spesifik dalam kehidupan beliau, beliau mengabdikan atau menyumbangkan dirinya untuk dunia kesenian, khususnya seni tari. Seniman tari, boleh disebut sebagai seniman tari? Seniman boleh, seniman itu pelaku. Apa yang dilakukannya? Yang jelas menari. Karena dia seniman tari. Iya. Jadi saya mulai nari itu 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun sudah menari. Dan itu didukung oleh keluarga orang tua. Jadi memang malah ketika saya sekolah masuk SMA, saya maunya masuk SMA di. Ya. Karena cita-cita dulu itu insinyur pertanian. Ya. Selalu, karena mungkin suasana liburan sekolah ke kampung nyaman ya sawah, sehingga selalu tertanam di otak itu ingin jadi insinyur pertanian. Namun kalau soal tertanam itu juga ada tertanam di otak orang banyak aja. Kalau menyebut tari, penari, apalagi cowok, dia kan wajib dimulai di atas panggung. Tapi ternyata dimulai di atas panggung itu banyak juga terbawa di luar panggung. Banyak juga cowok. Kenapa ini bisa? Abi, saya tidak punya kepercayaan diri sampai tahun 93 sebagai penari Minang. Sebagai penari tidak punya kepercayaan diri sama sekali. Kapan kepercayaan diri itu muncul? Ketika saya kuliah ke Jogja, jurusan tari, masih IKIP Jogja, kalau sekarang UNY. Karena mereka di sana sangat menghargai penari. Dan tidak ada penari itu yang disebut orang bencong, gemulai atau apa. Tidak ada. Sehingga termotivasi, oh ternyata penari cowok itu juga bagus ya. Kalau dulu di sekolah di SMKI jurusan tari, pulang sekolah warga sekitar semakin preman-preman itu teriak-teriak, bencong pulang gitu. Dan saya cuma 3 bulan sekolah. Jadi kembali yang tadi, mau masuk SMA, papa tidak izinkan. Kamu punya bakat dengan tadi, masuk SMA. Ya. Jurusan tadi. Justru papa yang masa. Ya. Kalau mau sekolah SMA, saya tidak mau sekolah. Tes ranking 2, dulu masih dibuat ranking 2 yang diterima 500 dalam margin 1000, dan tidak menyangka kalau diterima. Terus habis itu 3 bulan saya minta berhenti karena tidak kuat. Bulian. Bencong. Mulai ini. Tapi disupport terus sama orang tua sampai dapat. Berbangganya saya salah satu itu di mahasiswa undangan itu kan bangga betul. Oh di Jogja. Di Jogja. Udah ke Jogja muncul kepercayaan diri. Jadi kalau ada, ini aneh. Kenapa aneh? Beda saya dengan yang sekarang. Dulu penari-penari cowok ada aku ini. Tapi ketika di atas panggung, dia tetap penari cowok. Apalagi tari Minang, basic itu kan silat.
Kalau sekarang kan enggak. Kalau orang bilang labiah lo lenggo berproduksi. Gemulai lele. Bedaknya tebal pula lagi, lipstiknya lebih merah pula pada cewek. Itu yang terjadi. Saya tidak peduli dia punya orientasi seksual yang berbeda, dia mau jadi bencong atau saya tidak peduli. Ya. Tapi ketika Anda di atas panggung, Anda cowok yang berperan sebagai cowok. Berarti kalau begitu penari itu tidak harus menyuluh gemulai. Tidak. Malah terminal tidak ada yang mulai, tapi dasarnya silat. Ya tapi kenapa kemudian image yang tertanam itu seperti itu? Padahal tidak, kalau udah jadi kata-kata itu tidak semuanya seperti itu. Jadi persoalannya sekarang kan penari-penari cowok ini mau diarahkan kemana maunya mereka. Abi coba lihat tari-tari tradisi di Minangkabau, tari luambe, tanbentan, tari kain, itu pandeka semuanya. Bi. Sekarang muncul kreasi baru. Kan tidak harus menonjolkan pinggul, tidak harus menonjolkan kemolekan tubuh. Persoalannya ada berapa oknum penari yang berusaha untuk menonjolkan hal itu, padahal basic mereka silat. Itu persoalannya, Bi. Dan kembalikan individu, mungkin dia nyaman dan bangga dalam kondisi itu. Padahal itu sangat. Yang ironis, saya pernah kritik di media sosial saya di ada aksesoris laca. Laca itu ada hiasan di sini. Itu biasanya dipakai untuk pengantin atau perempuan yang biasanya pakai pengantin. Ya, di sini ya. Kalau orang cenderung menyebut aksesoris India. Ya, itu dipakai deta. Dipakai laca di situ. Laca itu untuk perempuan. Itu untuk perempuan. Untuk nanalo. Iya, dipakainya untuk penari cowok. Lipstiknya paling tebal. Jadi saya pikir kasarnya sampai saya ngomong ini, kamu mau menari Minang atau menjual diri? Ini persoalan. Dan itu kalau itu dianggap sebagai bagian dari kreasi atau kreativitas? Tidak bisa, Bi. Karena konsepnya kan di sana bukan tarian yang bertema. Mereka dari piring pakai kayak gitu. Mereka tari gelombang pakai itu. Kecuali kalau tari kreasi betul. Iya, kayak tari kontemporer. Saya masih bilang kontemporer. Kontemporer kan bisa jadi itu menjadi simbol. Ya kan, Bi? Kostum yang dipakai bisa menjadi simbol. Tapi kalau tari kayak gitu kan tidak. Ya. Tidak perlu simbol-simbol seperti itu, malah jadi aneh. Penari cowok pakai aksesoris cewek. Mungkin aja. Kalau misalnya kita bagi dalam 3 kelompok, jadi mungkin Dajen selaku penari, lalu kemudian juga membina sanggar tari, lalu juga sering jadi juri lomba-lomba tari. Mungkin kita bagi dalam kelompok, 3 kelompok. Satu, kita coba lihat dulu dari kostum atau aksesoris. Lalu kemudian tadi sudah ada disinggung dari lenggok. Lalu mungkin yang ketiga kita singgung dari isi tari itu Dajen. Yang pertama dulu dari kostum dulu. Dulu sempat komplain saya. Dulu ya. Saya harus akui ini. Dengan kritikan salah seorang budayawan. Tidak usah kita sebut nama. Dia komplain ketika perempuan menari tari Minang dengan celana gelembong, pakai tandua, boleh itu ada. Dan simbol bundo kandua. Ya. Itu pakaian bundo kandua. Gelembong itu masih merdeka. Dan itu hanya bisa dipakai oleh laki. Iya. Di tari piring sekarang kita lihat, mereka pakai pakaian seperti itu. Pakai baju kurung, pakai tandua, pakai celana gelembong, terus ditutupin kain di bawah lutut, sedikit di bawah lutut. Ya. Saya bingung. Ini teman-teman adik-adik ini mau ngapain dengan kostum Minang? Sangat tidak pas. Memang tidak ada aturan. Tidak ada, tapi rasa kepatutannya tidak ada. Ya. Karena kearifannya terhadap persoalan ini kan tidak ada. Apakah perempuan pakai tandua, pakai baju kurung, pakai kode kain tidak bisa menari? Bisa.
Bisa, saya buktikan waktu dengan penari saya. Saya punya sanggar entertain namanya Majesty Minangkabau Production. Itu memang tari piring, tari kalomba, tari hiburan seperti itu, kreasi seperti itu. Ketika ada yang ngomong, oh pakai kalomba? Enggak, kamu pakai kain, tetap pakai kode. Kita lihat, malah lebih anggun kok. Mereka bisa energi kok tari piringnya. Ketakutan mereka kan kalau saya pakai kain saya tidak bisa energi. Ya, tambah enggak. Tidak bisa melonceng-lonceng. Nggak bisa kok. Malah unik. Keanggunan seorang perempuan Minang, nari piring, nari ninja, pakai kain, ninja kaca, lebih unik. Lalu persoalannya mana ada? Ya persoalannya mungkin teman-teman. Karena pembina atau pelatih terlalu menurutkan keinginan penarinya atau mereka yang tidak tahu dengan konsepnya itu. Mungkin di dunia pendidikan formal juga tidak diberitahu. Saya juga tahu ini. Tapi setidaknya kita punya kearifan dalam persoalan itu. Kepatutan layak ini dipakai ya. Pantas nggak sih? Kepantasannya pantas nggak? Saya kan tidak pantas. Kalau menurut saya sih tidak pantas. Nah, teman-teman menggunakan itu memang tidak ada. Yang saya bilang tidak ada aturan tertulis atau baku. Padahal kan tidak pantas. Ya. Karena contoh tadi saja ya, pakaian. Galembong dipakai untuk cowok, untuk pesilat. Ya, begitu juga pada cowok yang seperti bilang tadi, pakai beta dikasih ya sanaca. Iya. Mereka pengen merasa lebih kreatif, berkreasi dalam kondisi itu, tapi malah tidak pantas, tidak patut. Jadi kreatif itu harus tetap ya dialog dalam konteks. Ya, konteks kepantasan dan kepatutan. Ya. Nah, persoalannya apakah mereka memahami itu atau tidak? Pelatih mungkin tidak punya pengetahuan untuk itu, atau tidak punya kearifan untuk itu. Pemilik sanggar mungkin merasa udah dapat job karena bebas. Ya, ini mungkin yang perlu. Saya sebetulnya sangat berharap instansi-instansi terkait memberikan wawasan atau pengetahuan di BIMTEK atau apalah terkait persoalan ini, dan kita masih menunggu. Tapi saya selalu bersuara, walaupun salah satu Instagram kemarin bicara tentang tari piring, terus saya kritisi, dan saya bilang saya praktisi. Ini loh kostumnya, gerak tari pun seperti ini. Itu kemudian sehari berikutnya saya diteror oleh akun bodong. Kenapa saya tahu? Dia tidak punya follower, tidak mengikuti siapa-siapa, postingannya pun nol, gitu kan? Artinya memang sengaja dibuat. Diteror. Saya paham, marah mungkin dengan cara kritis saya. Tapi saya tidak berhenti menyuarakan ini di media sosial, karena saya pikir saya punya tanggung jawab ini dengan persoalan dunia kita ya? Iya, karena itu dunia saya kan. Dan seperti itu di sini. Oke, kalau soal lenggoknya tadi Lenggok. Saya sering jadi juri tarian anak. Itu selalu pangkat dengan ditonjolkan. Bedanya kita dengan Sunda, kalau Dewa lebih tua. Kalau di mereka kan ada namanya mendak ya. Kalau di Jawa mendak. Dasarnya memang pantat ditonjolkan. Minang tidak mengenal itu, sepengetahuan saya. Kudo-kudo orang Minang tidak pernah menonjolkan pinggul. Kenapa? Karena kembali basic. Kita kan tidak mengenal tarian seperti ini. Yang kita punya kan pamenan. Pamenan ya. Ya. Pamenan itu diambil biasanya dari silat. Basicnya silat. Dari aneka permainan negara. Kalau teman-teman lihat basic tari Minang yang tradisi, tari kain itu mana ada yang lenggok. Semua itu jurus-jurus silat. Tari luambe semua jurus-jurus silat. Nah, ketika tokoh-tokoh tari Sumatera Barat seperti almarhumah Uli Adam, ada Bu Yad, Bu Smeti Suib, ada Bu Sofiani,
dan itu mereka membuat sebuah kreasi, salah nggak? Enggak. Itu kan bagian dari kreativitas dan mereka tidak melenceng ini dari kepatutan, azas kepatutan tadi. Dan pada cowok silat materinya. Nah, hal ini kenapa terjadi? Mungkin pelatih tidak punya pengetahuan untuk itu. Ya, tapi kan setidaknya kalau kita tidak tahu banyak pertanyaan. Kalau saya seperti itu barangkali. Nah, banyak hal yang sebetulnya yang perlu kita kritisi dalam persoalan tadi. Terkait masalah terpiring. Ini kaitannya dengan lenggok tubuh tadi. Kenapa? Saya melihat beberapa postingan teman-teman sana-sana yang ada disusun piring itu sampai setengah lusin, 6 diinjak nih, saya pecah. Kemudian dilempar piring itu dengan emosi. Ya, ada juga yang mengadu pecah. Ya. Dia berbeling-beling di tali itu. Saya sampai kaget. Kenapa kriminal seperti ini? Kenapa harus dengan emosi ya? Kenapa harus mubazir memecah piring sebanyak setengah lusin? Yang saya pelajari, yang saya ketahui, asal usul tari piring itu berangkat dari nenek moyang kita ketika mereka ke sawah, para suami di sawah, jam siang datang istri membawa bekal makanan, sambil istirahat, palape panen, mereka mainkan musik kukuy batang padi, nari, menggunakan piring, di sawah, pakai piring, mengisi waktu senang. Jadi setidaknya mengisi kesenangan untuk hiburan. Dan tidak bakal dipecah itu piring. Atau mungkin yang dipecahkan itu yang disusun sampai 1 lusin itu dipijak itu mungkin idenya dapat setelah bertengkar dengan suami. Ya, mungkin kawan-kawan ini mungkin barangkali seperti ini. Biar lebih biar lebih dianggap orang lebih magis. Tari piring itu tidak ada yang pakai magic atau pakai dukun bi. Saya pastikan itu. Pasti. Kecuali injak kacanya kaca botol. Yang hijau itu bi. Itu pasti pakai magic. Tapi kalau piring biasa enggak, itu persoalan teknis dan konsentrasi penari. Saya pelaku bi. Saya pelaku. Dulu apalagi masih sekolah SMKI di Jogja, masih hobi nari piring. Ada kemungkinan kok ya? Ada. Apalagi ketika kita orang fokus kadang-kadang kan nari, tunjuk kaca, ada kebanggaan, orang tepuk tangan, kagum, pecah konsentrasi. Karena teknik ninja, power yang digunakan harus stabil kan? Harus ada hitungan itu. Iya, kestabilannya ini yang penting. Nah, kalau kaca piring yang keramik ya, kasih bagian. Nah itu tuh kan tidak terlalu tajam. Bahkan ada sebagian sangkar itu diasah dulu. Jadi piring yang sudah dipecahkan itu yang disusun. Ya, dan piring itu kan, pecah piring itu kan mungkin yang kuncinya di atas. Pasti tetap letak seperti itu. Ketika mincaknya bijak baru kecil orang tua. Ketika itu dilakukan sangat kecil kemungkinan bukan. Makanya saya tidak setuju bahwa tari piring itu mengandung magic. Tidak. Orang awam mungkin separuh menilai seperti itu. Tapi kalau kacanya kaca botol yang ninja, saya pastikan itu magic. Tidak mungkin kaca botol itu diinjak dalam kali. Karena sangat tajam. Ada nggak sanggar yang melakukan? Ada. Dan itu malah menjadi daya tarik tersendiri. Dengan kaca botol itu ya. Kaca botol tersebut. Tidak sebanyak. Saya baru tahu hanya satu sanggar yang melakukan itu. Nah itu sih bisa. Nah, berarti dengan kondisi itu kan contohnya apa itu? Ini kekeliruannya itu di mana? Filosofi tari itu sendiri yang tidak dapat atau balik kembali soal mereka ingin menampilkan ini kreasi kami. Kalau kita kaitkan dengan filosofi adat Minangkabau, adat Basandi Sarak-Sarak Basandi Kitabula, ujung-ujungnya kita bersandi pada Kitabula. Nah,
Islam sangat mengharamkan orang yang mubazir. Memecahkan piring satu lusin itu mubazir. Betul. Nah, ketika mubazir yang terjadi, makanya di dalam tari piring itu ada dendam nih. Elok-eloklah menarik piring. Jangan sampai piringnya pecah. Ikut dipecahnya. Dipecah itu gitu. Nah, aneh. Berbeda ya kalau yang tidak dipecahkan bongo itu. Beda. Itu sudah disiapkan ya. Disiapkan. Itu dan mungkin konteksnya memang pecahan piring. Iya. Walaupun pada dasarnya mereka juga memecah piring, tapi Ya. kan tidak dipertontonkan. Tidak dipertontonkan. Ini saya heran, piring Sementara saat dipertontonkan, pesannya di lirik itu sekarang pada lelok menarik piring. Iya. Dan berapa kalangan akademisi pun saya rasa hampir semua itu juga menentang persoalan ini. Dan sebuah penilaian membabi, piring jatuh sebagai properti itu didis. Langsung bis. Sombis kalau saya pribadi, kenapa? Berarti dia tidak mahir menarikan piring. Iya. Karena judulnya aja tari piring. Nah persoalannya sekarang Tidak tari piring jatuh ya. kok malah dipecah. Jadi setidaknya saya beruntung ya dia bersama setidaknya saya bisa menyuarakan lagi buat teman-teman atau adik-adik saya lah. Yuk kita benahi satu persatu. Mungkin ini dianggap sepele lah, orang yang nonton ada yang protes kok. Bukan persoalan protes tidak protes, tapi kembali ke patutan dan kepantasan tadi. Tidak ada aturan baku, memang tidak ada. Tapi pantas nggak piring itu pecah? Pulang saya makan masih pakai piring plastik waktu membazir seperti itu. Stainless. Oke, itu soal tari piring. Kalau tari lain yang nampak kira-kira setidaknya ini cerminan. Mungkin tidak semua tari yang kita tahu Ya. yang mubazir tadi itu. Mungkin saya ambil salah satu contoh galombang ini. Galombang. Tari galombang itu penyambutan. Hmm. Tari penyambutan. Tari penyambutan. Iya. Sekarang. Ya. Dan memang dulu galombang itu kan berada di sasaran silat. Sasaran silat semuanya punya galombang. Ya. Dan itu dasarnya silat semua. Kemudian karena dengan zaman, karena kebutuhan, Ya. dibuatlah tari galombang untuk nyambut marapulai, tamu-tamu Ya. kehormatan. Pokok menyebut orang. Ya. Hmm. Cewek ada di situ, nggak masalah. Tapi yang jadi persoalan, materi silat kan hampir hilang di sana. Lebih banyak kalau nggak nengok, manisnya penari. Oke, dasar silat dari perempuan masih. Bagaimana bisa kita tunjukkan sedikit saja. Kemudian penari cowoknya, kadang-kadang masih lihat bawa TikTok ya. Ironis itu malah ditarik piring tadi, malah pargonya kan sama dia. Aneh aja beranggap, wah saya lincah, oke. Atau mungkin mereka yang ada di pikiran mereka itu mereka menari lalu kemudian dapat aplaus Selesai. itu selesai. Mereka tidak paham apa yang mereka tarikan, filosofinya bagaimana, Ya. maknanya apa. Ya, pokoknya menari. Apa yang mau menari? Pokoknya menari. Nah sebetulnya ini tanggung jawab bersama Abi. Saya tidak menyalahkan guru atau dosen kalau saya mereka ada di bidang akademik, tidak. Kadang-kadang itu sudah disampaikan. Mereka lebih nyaman dengan gaya mereka. Ya, karena dengan gaya mereka itu kembalinya seperti alasan tadi kan, kreasi katanya. Ya nggak bisa. Nah, kira-kira apa sih yang bisa membedakan menurut Dajon? Mana bahagian ini tari yang dasarnya itu jelas, filosofinya itu jelas, lalu kemudian kalau dibungkus dengan kreasi, mana batasan sejauh mana kreasinya itu boleh atau tidak? Balik kepada kepatutan dan kepantasan tadi nih. Oh. Kalau saya berpikir seperti itu, kita mau fair, Sanggar di Sumatera Barat ini yang cukup keren menurut saya. Sanggar Sofiani. Sofiani ya. Sanggar Sofiani itu dia menjaga semua, dari kostum, dari materi gerak, dan penari cowoknya nak yang mantiak gitu. Tidak ada nanti, tidak ada dorong dan mulai. Karena itu dipertahankan. Tapi saya tahu ya sekarang ya. Ya. Perkembangannya seperti apa di Sofiani. Tapi di masa-masa itu sebuah keirian muncul dari Sofiani. Makanya Sanggar saya menjustinikan kabar bukan meniru ya, tapi setidaknya ada terinspirasi dari Sofiani. Oh, Makanya kita mengelola majelis Iya. ini. Iya, patokannya di sana sih.
tapi bukan meniru. Itu tari baru, tapi kita ayo pertahankan apa yang dipertahankan Bu Sofian. Itu yang karena makanya Bu Sofian ini bisa dikenal di mancanegara. Kenapa? Dia membawa Minangkabau ke luar negeri. Bukan Minangkabau yang dikreasikan sementara kreasinya juga nggak jelas asal usul, tidak ada kepatutan di sana, tidak ada kepatasan di sana. Ya kalau misalnya kreasinya melampaui batas di luar koridor falsafah nilai-nilai tadi, mungkin orang lain juga bisa membuat ya. Salah. Tapi nilai-nilai falsafah yang ada di Minang itu mungkin orang lain sulit untuk meniru. Nah persoalannya sekarang adik-adik ini mau nggak seperti itu, mau nggak belajar, mau nggak menerima kritikan. Terbukti banyak tidak mau. Kenapa saya bilang banyak tidak mau? Ketika saya ribut dan tanda kutip ini mengkritisi persoalan ini, malah saya dibenci. Saya dianggap sok tahu, dianggap sok hebat. Tapi kan memang tahu. Dia saya tahu, dunia di situ kan? Ya dunia saya di sana. Sejak SMKI. Secara teori, secara praktek saya belajar di SMKI. Oke. SMKI, kemudian di Jogja jurusan tari juga. S2 aja tari juga. Oh enggak, jadi SMKI itu saya masih 4 tahun lebih. 4 tahun. SMKI 4 tahun. Iya, SMKI 4 tahun. Kita memang sampai kelas 4 gitu. Jurusan tari. Kemudian saya ke Jogja ambil jurusan tari. Itu ada sekitar 4 tahun. Kemudian S2 ini jadi persoalan, dulu kalau belum ada seni pertunjukan S2-nya. Sementara saya terdorong ini ya. Yang paling dekat saat itu adalah sosiologi dan antropologi. Jadi jurusan saya waktu itu sosiologi dan antropologi. Karena kaitan dengan kebudayaan dan masyarakat kan, dengan kehidupan. Nah, tapi saya tetap berproses sampai hari ini. Masih baca nggak? Masih. Kelamaan orang tari kita mau jujur, tidak banyak orang tari ini yang mau membaca. Apa sih ya? Jadi saya pernah dimarahi oleh kalau sekarang ini Pamong Budaya, namanya Sunendri, Daen, dia bilang ulang tari itu orang paling peka. Itu di tamu Daen. Ya, lain biasa seperti itu ya. Wah tuh Daen, yang tidak mau baca, betul. Saya tidak mau baca. Kemudian berpikir, bagaimana saya bisa membaca ini? Agar pengetahuan saya bertambah. Apakah beli buku terus baca? Tidak mungkin. Saya bukan tipe orang seperti itu. Maksudnya tipe ya memaksakan untuk harus seperti itu. Akhirnya salah satu ada motivasi ingin kuliah, melanjutkan kuliah S2. Kuliah S2 dan ternyata S2 itu kan gila-gilaan. Tugas setiap hari kita dituntut baca buku sebanyaknya. Ini yang bilang sampai detik ini. Nah, dari proses pembacaan itu apa yang ditemukan yang spesifik? Yang tadi? Iya. Ada pemahaman di situ dan ternyata, nah persoalannya kadang-kadang orang tari ini maunya baca buku tari saja, nggak cukup dia. Iya. Dia harus berbicara. Kepekaan orang tari ini sebetulnya menurut saya lebih tinggi. Orang seni kan rasa pekanya harusnya lebih tinggi. Nah kepekaan itu biasa dari ya salah satu ya dia membaca. Ada yang aneh. Kadang-kadang orang tari itu berpikir begini, bikin tari itu tidak perlu riset. Tidaklah, kata mereka. Tapi bagi saya wajib nih. Wajib riset itu. Hanya imajinasi Anda. Apakah imajinasi Anda sudah benar? Iya. Pengetahuan Anda sudah bagus dalam membaca? Kalau tidak salah, Anda pernah riset soal gerak silat harimau dulu. Ya. Gagang. Pernah. Seperti apa cerita? Nah itu tuh karena saya punya kebanggaan dengan silat harimau. Ya sebab itu ditampilkan di. Oh enggak, ini sebatas pengetahuan pribadi. Iya. Pengetahuan pribadi. Akhirnya saya riset. Mungkin kita tidak ngomong bahwa ini riset formal. Tapi bergaul dengan orang silat, lihat proses dan ikut terlibat di situ. Ya. Oh begini. Nah, ternyata silat harimau itu tidak harus jadi seperti harimau kita Minangkabau. Abi mungkin tidak percaya. Karya TA saya waktu di Jogja, judulnya Travesti. Berbicara tentang kehidupan para transgender, kehidupan waria. Itu saya riset loh ke tempat-tempat waria.
hadir di sana, ya, tapi tidak partisipan, tidak jadi waria. Diskusi dengan mereka, teman-teman waria seperti apa, itu tugas akhir saya waktu itu. Nah, ditampilkan dalam bentuk tari. iya. Nah, kemudian karya saya ini yang sekarang, ketika saya berbicara tentang perempuan Minang di kampung, saya pulang kampung, sempat ke kampung amati kehidupan ibu ini, bagaimana sih ibunya di kampung. Artinya memang tidak perlu waktu khusus, Ya. tapi setidaknya kita masuk ke dalam tahu, baca, mendapat roh. Kemudian saya juga baca tentang matrilineal, tentang perempuan Minang, siapa yang panusi, agar wawasan kita terasah, di sini pengetahuan kita terasah, dan itu yang diwujudkan dalam sebuah karya seni. Nah, kadang-kadang kalau pengetahuan umum kita memang kadang-kadang orang tadi ini sangat terbatas. Pengetahuan umum, karena malas baca. Kok bisa sih kamu menilai orang tari malas baca sementara kamu sendiri orang tari? Ya. Kadang-kadang memang harus terima yang paling pahit, dan kita kadang-kadang memang susah menerima kepahitan itu, kenyataan itu. Memang ini kenyataannya bisa kita lihat di lapangan. Tidak, kalau misalnya ini terbiarkan atau dibiarkan 10, 15 atau 20 tahun lagi, apa yang terbayang oleh Raden tentang dunia tari di... Tidak ada lagi tari Minang. Oh. Tidak ada lagi tari Minang. Kenapa saya bilang tidak ada lagi tari Minang? Karena kita sudah memasukkan unsur-unsur yang aneh di dalamnya, bukan unsur dari kita, dan dibiarkan terus menerus, sehingga ketika pembiaran terjadi itu menjadi sebuah hal yang biasa lagi ujung-ujungnya. Oh iya. Iya kan? Ya, terbiasa menjadi biasa. Menjadi biasa. Hal yang biasa terbiasa menjadi biasa. Iya. Dan coba dipikir, ketika teman-teman pakai goyang pargoy di tari piring, ya, yang nonton orang luar lebih hebat pargoynya pada kita. Bukan dia pakai itu, Iya. Kenapa tidak jurus-jurus silat kita, materi silat kita di sana? Dan sementara orang sama aja tidak paham dengan silat ini. Yang begini ya silat. Ini basicnya. Nah, efek dari kemajuan teknologi, ketika saya berbicara sana, akses yang mudah, HP semua kan bisa dipegang semua orang, dan itu ternyata efek buruknya ketika kita tidak menimpali dengan kearifan kita, kepatutan, kepantasan atau pengetahuan kita lebih arif untuk itu, akhirnya kacau. Yang pargoy dapat dari TikTok kemudian dipraktekkan dalam tari Minang, ini yang merusak. Ya kan? Iya. Tapi aku yakin nggak? Berapa tahun ke depan, berapa puluh tahun ke depan, saya malah miris itu bahasa Minang hilang loh. Ya, kalau itu dalam catatan. Ya memang seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa istilahnya itu posisi bahasa Minang hari ini sangat terancam, itu kategorinya sangat terancam punah. Dan tingkat kepunahan itu sudah mulai turun. Minimal banyak kata yang tidak kita temukan lagi. Kata-kata yang dulu pernah dipakai orang sekarang tidak. Bahasa Minang ada dipakai orang hari ini. Tapi bahasa Minang, bahasa Indonesia yang diminangkan. Tapi setidaknya, siapa itu novel apa itu bahasa Minang? Novel ada. Novel ya. Sekarang saya mempersiapkan judulnya Sakamui Gurua Carito Singke. Nah, bahasa Minang dalam bahasa Minang. Ya. Jadi kumpulan cerpen. Kenapa seperti itu? Anak-anak kita sekarang dididik berbahasa Indonesia tanpa mengenalkan bahasa Minang. Nah, ini yang lucu itu Pak Mandese Minang itu. Ya. Dilatihnya anak-anak ini dulu. Tapi malah bagus kok sebetulnya melatih anak-anak berbahasa Indonesia yang bagus dan benar itu. Tapi persoalannya jangan tinggalkan bahasa ibunya. Ya. Nah, persoalan itu. Nah, sama dengan persoalan taribi. Ketika kita sudah berusaha untuk lepas satu persatu, diurai, kemudian dilepas, lama-lama tidak ada lagi yang tari Minang. Mungkin tidak ada.
seluruh pengelola atau aktivis tari di Sumbar ini bersatu bersama sampai pokok pikirannya membahas ini. Mungkin kalau termasuk saya pribadi mau menurunkan ego kita sendiri. Soalnya kan ada yang mau menurunkan ego kan. Ini tinggi-tinggi loh ya bukan kali itu. Ya pasti nanti. Ya persoalan saya tidak selalu mengatakan bahwa diri saya paling benar. Saya bukan orang anti kritik. Ya. Tapi ketika yang ketidakbenaran yang disampaikan pada saya, ya tetap dikritisi kan. Tetap saya, begini loh. Yang persoalannya sekarang mau nggak teman-teman dikritik? Contohnya beberapa hari yang lalu ketika kritik saya di media sosial tentang tari ini, kemudian muncul DM yang gila-gilaan yang mencaci maki saya. Artinya kita belum punya kedewasaan pada persoalan itu sih. Ya. Tapi kalau saya lihat Dajon termasuk orang yang sering mengkritisi dunia Dajon sendiri. Banyak hal mungkin di beberapa media sosial yang saya baca. Ada apa sih? Saya mengkritisi dunia saya sendiri, terutama orang tari. Ya punya tanggung jawab di situ, Bi. Tapi Majesty Minangkabau Production, saya bukan orang sebetulnya tidak nyaman sih di dunia entertainment. Karena basic saya kontemporer. Ya. Tapi saya melihat ada yang tidak beres dalam tari kreasi. Majesty Minangkabau Production berusaha untuk ini sebuah sanggar seni kreasi. Jangan hanya ngomong dengan Andra Nibi. Dia juga praktekkan, buktikan bahwa dia juga memegang hal itu. Ya udah, akhirnya kita kembali ke Minangkabau, pakaiannya kita azas kepantasan tadi, gerak-geraknya juga kita benahi, walaupun tidak mudah. Kenapa saya bilang tidak mudah? Penari sudah terbiasa dengan postur tubuh yang memadai untuk pengendalian. Ketika dibawa ke dalam tarian yang ada di Majesty Minangkabau, mereka bingung. Tapi itu harus dicicil dari sekarang. Saya mikir itu mengapa akhirnya Majesty Minangkabau hadir. Karena saya melihat kondisinya, saya tidak cukup hanya ngomong nih. Saya harus praktekkan. Oke, betul. Ya. Berikutnya ada gelar baru yang saya dapatkan. Apa itu? Joni Andra Malin Kundang menurut orang-orang pelaku seni. Apa ceritanya? Jadi Malin Kundang. Ya. Malin Kundang itu apa? Tapi tunggu sebelum kita lanjutkan. Dan jangan agak berpikir ketika dia disebut Malin Kundang. Apa yang terjadi antara Joni Andra dengan seniman-seniman lainnya di Sumatera Barat? Tunggu episode berikutnya Joni Andra si Malin Kundang. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.